Di video kali ini gue bakal sharing terkait proses beli rumah dari nol sampai serah terima kunci. Mungkin sekarang kalian udah siap secara finansial dan udah milih rumah yang benar juga dan udah cek legalitas rumahnya. Tapi sekarang pertanyaannya, gimana cara beli rumahnya? Ini bagian yang paling bikin orang kewalahan. Kenapa? Karena as a simple mungkin orang-orang awam itu nggak tahu makna ataupun arti dari misal kayak booking fee, akad kredit, serah terima rumah gitu. Padahal kalau kalian tahu alurnya dari awal, cara beli rumah itu kayak gimana, mungkin kalian bakal nganggap beli rumah itu lebih simpel dari yang dibayangkan. Di video sebelumnya, kita udah sempat ngebahas terkait finansial, cara milih rumah, sampai dengan legalitasnya. Dan sekarang ini video terakhir yang gue bakal kasih gambaran ke kalian terkait cara beli rumah dari awal lu tertarik sama suatu rumah, sampai kunci rumah itu ada di tangan lu, itu gambarannya seperti apa. Proses beli rumah itu emang kelihatannya ribet, dari mulai booking, DP, akad KPR, serah terima. Tapi kalau lu tahu alurnya, itu pasti jauh lebih simple sebenarnya. Oke, step yang pertama yaitu booking. Booking ini adalah lu ngasih uang tanda jadi ke developer untuk ngamanin unit yang lu suka, rumah yang lu mau, dan juga ngamanin promo dari developer dalam periode tertentu. Dan yang perlu lu make sure adalah booking ini itu refundable atau enggak di saat akad kredit lu itu ketolak bank, atau di saat lu perlu diskusi dulu dengan keluarga lu dalam beberapa hari. Dan itu lu perlu negosiasi dengan pihak developer apakah kebijakan itu bisa atau enggak. Dan lu baca dulu komitmennya sebelum lu booking ataupun lu tanda tangan apapun. Karena booking ini adalah komitmen pertama yang mana lu harus ngambil keputusan ini dengan kepala dingin. Oke, step yang kedua yaitu KPR atau kredit pemilikan rumah. Dari developer itu pasti ngasih beberapa opsi pilihan bank buat lu sebagai konsumen. Dan lu sebagai konsumen, lu harus bandingin value dari tiap masing-masing bank, kekurangan dan kelebihannya. Dan pihak bank itu pasti bakal minta beberapa syarat dokumen kalau lu ngajuin KPR. Seperti contoh umumnya, gambaran umumnya itu ada KTP, KK, slip gaji, rekening koran, dan juga NPWP. Itu gambaran umumnya. Mungkin ada yang lebih detail lagi yang pihak bank minta gitu. Dan juga pihak bank itu bakal ngecek BI checking lu, apakah riwayat kredit cicilan lu itu lancar ataupun pernah ada yang telat, itu pasti ketahuan di BI checking. Dan untuk proses KPR ini, di saat dokumen lu udah lengkap, BI checking lu itu juga udah bagus, cicilan lu juga udah masuk, itu kurang lebih 2-4 minggu aja. Yang ketiga, akad kredit. Ini momen yang lumayan penting banget karena lu sebagai konsumen, pihak bank, developer, dan juga notaris itu ketemu. Dan status rumah ini akan berpindah ke nama lu. Dan hal yang perlu lu siapkan pada saat akad kredit itu biasanya ada biaya akad. Biaya akad itu biasanya ada asuransi jiwa, asuransi kebakaran, biaya admin, biaya notaris, dan juga pihak bank biasanya meminta untuk lu menyiapkan biaya materai dan 2 kali angsuran mengendap dalam tabungan rekening lu. Yang keempat yaitu serah terima rumah. Setelah lu akad kredit dengan bank, lu bisa langsung serah terima rumahnya dengan developer. Kalau developernya itu menjanjikan rumahnya ready, tidak inden. Dan pada saat serah terima, lu jangan tanda tangan apapun dulu. Lu cek dulu semua rumahnya, sekeliling rumahnya, apakah ada yang masih harus developer perbaiki. Kalau semuanya kira-kiranya udah clear, lu bisa langsung tanda tangan dan serah terima rumah dari developer ke tangan lu. Dan jangan lupa juga setelah serah terima, lu masih perlu make sure beberapa hal seperti IPL, terus juga lu masih punya tanggung jawab cicilan ke pihak bank selama tenor yang lu ambil, dan juga jangan lupa biaya maintenance rumah 1-2% per tahunnya. Oke, itu dia 4 gambaran besar cara beli rumah dari step yang paling awal sampai step yang paling akhir. Dan ini juga video terakhir dari series roadmap rumah pertama. Lu bisa nonton dari awal sampai akhir. Dan kalau lu mau konsultasi lebih detail lagi
lu bisa follow dan juga DM Instagram kami @baraka.propertindo, dan juga jangan lupa subscribe channel ini buat konten properti selanjutnya.